Guru yang baik itu tidak akan takut dia tidak dikenal atau kelak dilupakan murid-muridnya. Kalau waktu masih menjadi murid dulu kita lebih banyak menuntut orang. Iya. Guru itu harus seperti ini, harus seperti itu. Saya nggak suka guru tuh begini, saya nggak suka guru begitu. Guru pokoknya harus sesuai pandangan saya. Orang yang menjadi guru itu sebenarnya kadang-kadang karena terjebak. Saya akan mengatakan seperti itu. Iya, saya awalnya terjebak. Denial, jujur saya sempat denial. Dulu saya sempat merasa Tuhan kok jahat banget. Hai teman cerita, kembali lagi di Siniar Teman Cerita bersama aku Ikno. Dan aku Merlin. Bicara soal pendidikan nih ya, No. Kita yang hari ini itu nggak terlepas nggak sih dari Bapak Ibu guru yang sudah membentuk kita di masa lampau. Betul banget Mar. Tanpa pahlawan, tanpa tanda jasa ini, kita pastinya gak ada nih dapat bekal selain kehidupannya, selain akademik deh. Tapi kita juga dapat bekal kehidupan itu sendiri. Gitu. Benar-benar, karena di sekolah nggak cuma belajar materi yang ada di buku doang, tapi juga Iya. soal mindset, pola pikir dan segala rupanya. Soal tanggung jawab. Bener banget. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih, kita hari ini kedatangan teman cerita, seorang guru muda. Guru muda Seorang guru agama Katolik. Udah muda ngambil peminatannya agama Katolik Agama lagi. Katolik. Agak jarang gak sih, Nu? Iya, agak Apalagi di jarang. angkatan kita ya, kayak cita-cita lo apa pasti kayak oh dokter, insinyur, atau oh diplomat. Kayak jarang banget gak sih Betul kita jadi guru? banget. Iya, apalagi kalau misalnya ditanya mau jadi apa? Jawabnya pasti yaitu bisnis lah, manajemen. Kalau jadi guru juga Kayaknya satu dua orang doang. Gitu. Nggak dulu Apalagi gitu zaman ya. sekarang ya, teknologi canggih. Itu memungkinkan banyak pilihan ya, pilihan pekerjaan gitu. Nah, sebenarnya teknologi itu ganggu nggak sih Nah itu dengan profesi guru itu? Nah, hari ini kita bahas nih di Siniar Teman Cerita ini. Tanpa berlama lagi, kita sambut aja. Ini dia Paniko. halo Pak Niko. Halo semuanya, selamat sore, selamat Apa kabar sore. nih, Pak Niko? Baik, puji Tuhan. Tadi sebelum ke sini saya di Puspas. Waduh, bersama apa itu, Pak? Karena kan saya sejak 2015 adalah tim dari Komisi Kata Ketik Kuskupan Bogor. Kami ada kursus kata ketik, jadi saya tadi mampir dulu. Kebetulan Romo Drianto mengajar. Gitu. Sudah tercium bau-bau agama Katolik dari sekarang? Sudah. Sudah ya, aromanya sangat kuat ya. Wajahnya sudah penuh salib. Oke, teman cerita udah hadir nih bareng kita, Paniko. Boleh dong Paniko kenalan ke teman cerita. Baik. Selamat, Sibukan mungkin. baik, selamat sore ya semuanya ya. Sore. Nama saya itu Nikolas Wijaya. Kalau dengan nama baptis maka menjadi Franciscus Nikolas Wijaya. Sehari-hari saya bekerja, berkarya sebagai seorang guru agama. Walaupun wajahnya tidak seperti guru agama sebetulnya ya. Emang guru agama yang kayak gimana tuh? Emang Bapak dikiranya apa nih Pak? Saya pertama kali masuk kelas dikira guru Mandarin. Iya lagi. Ya, dikira lause gitu kan. Tidak jarang juga mengatakan kayaknya guru TIK nih atau guru matematika nih. Ternyata guru agama. Ya, saya guru agama Katolik di SMA Regina Pacis Bogor sejak tahun 2016. Sejak tahun 2016. Lumayan. Jadi sekarang sudah menginjak tahun ke-8. 8 betul. Asal paroki saya dari paroki Keluarga Kudus Cibinong. Ini Cibinong itu kota kecil ya, tapi punya 6 mall. Ya kan, hebat loh. Iya, tapi cuma 2 yang beroperasi aktif, sisanya walang-walang. Ya, kesibukan saya selain guru, saya ya tim di Komisi Kata Ketik Kuskupan Bogor. Kemudian saya juga tim di Biro APP itu di Kuskupan Bogor, PSE ya. Jadi yang mau membantu untuk menyusun tema APP pendalaman iman untuk OMK itu saya. Dan juga saya seorang PLB, pelayan luar biasa di Paroki Keluarga Kudus Cibinong. Jadi yang termuda kayaknya sekarang ya. Maka kadang-kadang bingung tuh kalau ngomong sama PLB. Kenapa tuh Pak? Yang satu ngomongin cucu, satu ngomongin anak, satu ngomongin istri. Saya ngomongin murid saya. Beda zaman ya. Beda zaman. Ya. Tapi emang ada batasan nggak sih Pak? Ada ini usia nggak sih? Iya, karena kayak setahu aku tuh PLB biasanya udah lebih dewasa ya. Lebih dewasa. Saya juga nggak tahu kenapa gitu. Tapi mungkin karena keaktifan di gereja ya. Jadi tahun lalu bulan Januari tiba-tiba saya ditelepon Romo paroki saya, Romo Wahyu. Saya angkat ya jadi PLB. Saya sempat menolak, waduh jangan Romo. Tapi ternyata Romo meminta dan katanya ya saya selalu ingat bahwa kita kan orang Katolik ya. Punya ketaatan penuh terhadap gereja. Ya sudah kita taat. Gitu. Luar biasa sekali Pak. Luar biasa banyak kok ini. Romo
Katoliknya semua. Masalahnya kegiatan sampingan juga masih di gereja, Iya, masih berbau. makanya dibilang arwahnya kuat Iya. sekali. Iya, sehari-hari ngajar agama, minggunya sibuknya di gereja. Tapi PLB ini menarik sih, maksudnya Bapak kan masih muda. Tapi mau ikutan PLB itu syaratnya apa aja sih Pak? Ada pendampingan dulunya nggak? Apa langsung? Kalau pembekalan ada sih di awal-awal ya, pasti ada itu kan. Tapi waktu itu saya kebetulan nggak bisa ikut karena saat itu kan lagi COVID-nya lagi cukup parah ya. Jadi waktu itu lagi agak-agak saya nggak bisa ikut gitu. Tapi kalau soal batasan usia saya jujur nggak tahu ya. Mungkin nanti pihak Romo-Romo yang bisa lebih menjelaskan. Tapi mungkin saya ditunjuk karena keaktifan di gereja itu. Begitu. Dan juga kan karena saya dulu kuliah teologi kebetulan. Begitu. Cocok kayaknya ya. Ada satu kejadian unik. Apa Ini biar harus tahu nih. Ketika saya jadi PLB itu tegang awal-awal. Karena megang tubuh Kristus itu kan beda ya, kalau kita terima kan tinggal terima. Iya, Kalau kita benar-benar. pegang itu kan sakral, kita harus bawa itu kepada orang. Iya. Pertama kali saya ngasih itu saya lupa gitu, langsung ngeblank. Jadi saya itu bilangnya bukan tubuh Kristus, Amin. Apa? damai Kristus. Umatnya salah nungguin. Oh iya saya bilang ada tubuh Kristus ya itu. Langsung Itu revisi saat itu. langsung juga. revisi saat itu juga, langsung ingat karena umatnya tetap begini. Oh ya, tubuh Kristus. Umatnya nunggu kapan nih ngucapin lagi. Iya belum beres-beres Iya, nih. belum beres. Ini PLB masih magang apa gimana nih? Iya, itu dia. Itu pengalaman pertama. Ngomong-ngomong soal guru lagi nih, balik lagi ke soal guru. Bapak sudah menginjak tahun ke-8 ya menjadi guru. Apa sih arti menjadi seorang guru versi Pak Niko sendiri? Wah, ini agak berat ya. Tapi dari apa yang saya refleksikan, saya bisa mengatakan guru itu ibarat gembala yang baik harusnya ya. Karena mau tidak mau kita harus mengenal murid-murid kita. Tidak mungkin kita mengajar tanpa harus mengenal mereka. Maka saya selalu menanamkan dalam diri saya, guru yang baik itu tidak akan takut dia tidak dikenal atau kelak dilupakan murid-muridnya. Tetapi dia justru takut kalau dia tidak mengenal, apalagi kalau dia sampai melupakan murid-muridnya. Maka bagi saya seorang guru adalah seorang gembala yang baik. Nyampainya juga secara biblis. Yohanes 10 banget ya. Betul. Gembala baik, Yesus gembala baik. Aku jadi merasa tidak Katolik di sini. Dia perlu baptis ulang deh. Tapi gini Pak, apa sih perbedaan yang Bapak rasakan ketika sebelum menjadi guru, ibaratnya menjadi seorang murid ya berarti ya, setelah menjadi seorang guru? Apa point of view yang Bapak rasakan gitu? Kalau waktu masih menjadi murid dulu kita lebih banyak menuntut orang. Iya. Guru itu harus seperti ini, harus seperti itu. Saya nggak suka guru tuh begini, saya nggak suka guru begitu. Guru pokoknya harus sesuai pandangan saya. Tetapi setelah menjadi guru itu berubah. Sekarang bukan lagi saya menuntut orang harus seperti sepemahaman saya, tapi bagaimana saya bisa memberikan diri saya untuk orang lain. Itu yang berubah. Maka saya tidak akan lagi menanyakan bahwa murid harus seperti saya, tapi apa yang bisa saya lakukan untuk mereka. Seperti itu. Perubahannya sih di Kan situ. semua guru seperti ini. Wah, kita akan lebih happy pada saat masuk sekolah kemarin. Ya tapi ya namanya juga guru kan punya pandangan yang Benar, beda punya ya. cara masing-masing Punya cara untuk murid-murid ya. Benar. Tapi Pak, apa sih hal yang mendasari mau milih profesi guru ini? Maksudnya kan di zaman milenial ini, di zaman Gen Z kan jadi guru tuh kayaknya sesuatu pekerjaan yang kurang menantang gitu katanya loh. Terus apalagi peminatannya guru agama Katolik lagi. Iya, subjeknya itu guru agama Katolik. Makin menyempit lagi nih, makin unik lagi. Iya, saya yakin sebetulnya 90% orang yang menjadi guru itu sebenarnya kadang-kadang karena terjebak. Saya akan mengatakan termasuk seperti itu. Bapak? Iya, saya awal terjebak. Kenapa tuh Terjebak. Dulu waktu saya mau kuliah itu, saya kan tidak tinggal bersama orang tua ya, karena mama saya meninggal waktu saya masih kecil. Lalu papa saya tuh seorang pemabuk, jadi saya dirawat sama om saya gitu, sama tante saya. Ya namanya tinggal sama orang kan kita nggak bisa milih. Ya kan, lalu di saat itu saya ingat banget 2011 kondisi keluarga tiba-tiba hancur, dan hancur tuh semuanya. Pada saat itu bukan hanya om saya yang merawat saya, tapi hampir semua keluarga besar saya mengalami hal yang sama. Sehingga mau tidak mau pada saat itu pilihan yang realistis adalah kuliah teologi. Sekarang namanya berubah menjadi pendidikan keagamaan Katolik di Atmajaya Jakarta. Waktu itu jelas paling realistis hanya 2 juta 6 bulan waktu itu. Paling realistis. Per semesternya ya? Iya, per semesternya. Waktu itu sebenarnya saya mau jadi guru hewan apa? Dokter hewan. Dokter hewan di IPB, tapi gagal. Kemudian saya coba, waktu itu kan saya anak HIPA ya. Jadi saya pengen waktu itu masuk psikologi, tapi terlalu mahal. Sehingga akhirnya mau tidak mau yang realistis ya itu. Gitu. Kemudian tapi anehnya waktu itu setelah saya masuk jalan 3 semester, kondisi keluarga besar tiba-tiba merangkak naik.
Jangan emang ditakdirin. Emang udah ditakdirin gitu. Dan sempat saya denial, jujur saya sempat denial. Dulu saya sempat merasa Tuhan kok jahat banget. Begitu. Saya pernah loh di waktu itu datang ke paroki Cibinong, paroki saya ya. Saya lempar itu salib pakai batu. Benar, saya lempar itu pada hari Jumat, saya masih ingat sekali Jumat sore. Sampai waktu itu Romo Paroki, Romo Mikael Suharsono, sekarang udah di Megamendung ya. Itu keluar lalu ngelihat saya kaget gitu kan, ada anak SMA pada saat itu ya yang ngelempar salib gitu kan. Akhirnya beliau nasihatin saya, tapi yang saya ingat waktu itu beliau cuma bilang Tuhan tidak akan pernah menyerah atas diri kamu, itu yang saya ingat. Beliau mengatakan seperti itu. Nah di kampus pun denial awalnya, nggak bisa terima begitu, apalagi saudara saya yang lain kuliahnya ekonomi, ya kan ada yang di Prasmul dan sebagainya. Waduh kok kayaknya saya begini gitu ya. Tetapi pada saat saya kuliah saya punya seorang bapak rohani namanya Romo Gerardus Kulman SY. Itu orang Belanda yang tapi sudah meninggal. Waktu itu beliau tuh pernah nanya gini, kamu dari fakultas mana? Karena kan dia sering lihat saya tuh tugas di kapel. Terus saya bilang teknik Romo. Wah teknik hebat sekali. Teknik apa? Teknik iman. Teknik iman, teknik iman. Lalu Romo Fulman bilang, iman? Kamu pikir iman butuh teknik? Saya kaget, beliau marah. Agak tinggi nadanya. Iman tidak butuh teknik, iman butuh kepercayaan dan kepasrahan total kepada Tuhan. Mengapa kamu bohongi saya? Iya, katakan seperti itu. Menyesal, ngebohong. Bercanda ya. Iya, akhirnya saya katakan, maaf Romo saya bohong, saya dari teologi. Tapi beliau nggak jadi marah pada saat itu. Beliau mengatakan, iya saat ini kamu tidak menerima itu. Tapi suatu hari saya yakin kamu akan bahagia dengan apa yang Tuhan telah putuskan untuk kamu. Beliau hanya mengatakan seperti itu. Dan beliau pesan sebelum pulang, saya akan doakan kamu. Gitu. Makanya setelah itu, setelah saya jalani, semakin di sini, semakin rasanya menyenangkan gitu ya. Ngeliat anak-anak, apalagi saya juga mengubah metode pembelajaran agama. Kalau dulu kan selalu apa-apa tuh kan harus ngeliatin anak-anak, guru nyatet di papan tulis ya. Kalau sekarang saya lebih suka anak-anak, kamu bikin sesuatu dari pelajaran agama ini. Kayak yang gini ya? Iya, maka saya bahagia sekali. Kalau tadinya kan saya berpikir Tuhan menjebak saya dalam nasib hidup, mungkin sekarang kata-katanya saya ubah. Apa tuh? Tuhan menjebak saya dalam mewartakan cintanya kepada orang lain. Emang boleh sih sweet ini? Emang banyak kok, senang gombal cerita. Tapi gombalnya agama. Iya, gombalnya. Gombalin Tuhan gitu. Gombalin tuh digombalin. Boleh dong Pak jelasin sedikit ini ada apa nih, menarik sekali. Karena waktu aku SMA atau SMP, SD jujur nggak ada sih guru agama yang seperti ini. Nggak, maksudnya aku tetap cinta guru-guruku, tapi ini menarik sekali. Iya. Jadi di kelas 11, nih saya pegang ya. Iya boleh. Kelas 11 itu ada tema tentang hierarki dalam gereja Katolik. Nah bayangkan kalau saya mengajar hierarki lalu saya bilang, ini sakramen tahbisan, episkopat, imamat, diakonat, tidur semua. Agak susah ya. Ya, maka saya minta waktu itu saya minta, sekarang kamu pilih, saya jelasin memang, tetap saya jelaskan, ini loh tingkat tahbisan dalam gereja Katolik, saya jelaskan. Tetapi saya tidak mau kalian hanya melihat saya gitu. Waktu itu saya bilang, sekarang pilih 15 uskup di seluruh dunia. Paus itu harus, supaya mereka belajar bahwa Paus adalah uskup Roma, pemimpin tertinggi kita, ya kan? Setelah itu kamu pilih 15 itu semboyannya apa, karena setiap uskupan punya moto. Kemudian kamu bentuk, terserah mau bentuk apa. Waktu itu ada yang bentuk cermin, ada yang bentuk biang lala, dan ini yang paling unik nih, bola Pokemon. Jadi kalau dibuka ini ada kartu Pokemon gitu ya. Bisa dilihatin tuh. Ini ada gambar Paus Franciscus, lalu karena beliau nomor 1 lah, ini kan uskup pemimpin tertinggi kita ya, maka di situ dikasih bintang setinggi-tingginya gitu ya. Powernya infinite, ya kan, dan ada motonya. Diibaratin kayak main Pokemon aja ya. Powerful banget ya ini ibaratnya nih pemimpin pertama kita ya. Lalu ini ada Monsignor Pascalis nih. Uskup kita tercinta. Oh ini lengkap, ada moto. Boleh. Ya. Ada lahir dengan namanya. Masih Pascalis Brut nama syukur. Ini bahannya nih tuh tebel juga kayak kartu Pokemon. Di ini ya dibuat semirip mungkin gitu sama permainannya. Jadi saya memang tidak membatasi kreativitas mereka, anak-anak RP, terserah. Tetapi jangan lupa bahwa jangan hanya bikin seperti ini nanti nggak dapat apa-apa gitu kan. Saya waktu itu minta mereka untuk juga setelah dari 15 ini mereka pilih satu moto yang sangat nyangkut di hati mereka masing-masing. Kemudian mereka harus menuliskan refleksi pelayanan berdasarkan moto itu.
Begitu. Jadi kan mau nggak mau mereka belajar motonya apa, kitab sucinya dari mana, ya kan? Benar. Dan apa yang mereka bisa pelajari. Itu contohnya, ya. Keren banget. Nah, kalau yang satu ini Apa tuh Pak? ini jadi di tema kelas 10 itu Kebawain dulu. ada bab tentang perjanjian lama. Jadi kalau saya ngajar hanya perjanjian lama, sejarahnya, kitab kejadian, saya yakin waktu saya kuliah teologi aja dulu tidur kok. Ketiduran gitu. Maaf nih para dosen saya dulu. Saya jujur gitu kan. Nah, maka saya minta anak-anak itu untuk membuat permainan kitab suci. Ya, dan ini permainan saya sih kalau misalnya nanti yang pihak BIA mendengar, boleh nih kalau mau nih nanti boleh tinggal bilang ke saya akan berikan, dan anak-anak sudah setuju. Kebetulan anak-anaknya masih di kelas 11 sekarang nih. Ini yang kelas 10 kemarin. Jadi mereka dengan bangga akan memberikan punya mereka. Jadi ini sebenarnya kayak Unos Taco sebetulnya. Ini boleh dikeluarin nggak? Boleh Bapak, boleh. Iya. Itu kayak Unos Taco. Jadi di sini tuh ada pertanyaan kitab sucinya nih. Oh, ada pertanyaan. Iya. Misalnya mata uang apakah yang dipakai oleh orang Israel pada zaman dahulu? Jawabannya dirham. Dirham. Ya kan? Di belakang tuh ada clue-nya. Kok yang kosong ini? Ya kosong itu kayaknya jebakan dari mereka. Oh, oke. Begitu. Ya ini yang saya lakukan. Lengkap loh ini, niat sampai ke dadu-dadunya. Mantap banget. Ini pas mereka kelas 10 bikin ya? Iya, sekarang mereka lagi kelas 11 kebetulan. Ini salah satu yang terbaik. Keren sih. Emang belum sempurna banget karena kadang-kadang kalau ditarik dia bisa jatuh semua gitu kan. Iya. Tetapi setidaknya saya melihat dari perjuangan mereka membuat ini. Iya. Waktunya nggak Oh iya sebentar. Pak, berapa lama tuh Pak sekitar dikasih waktunya? Biasanya saya ngasih waktu lama, 3 minggu sampai sebulan. Bikin project kayak gini nih. Iya. Tapi saya menilai mereka dalam proses. Hingga saya selalu bilang ke mereka, saya nggak mau menilai Anda berdasarkan hasil jadi. Nanti nggak adil. Tapi saya lihat dari proses, bagaimana mereka dalam kelompok. Itu yang selalu saya katakan ke mereka. Keren banget. Menarik banget ini. Mungkin bisa dicontoh juga untuk guru-guru Katolik di sekolah manapun ya. Ini tuh salah satu metode belajar yang ini nggak sih Pak efektif untuk Iya, mereka? karena mau nggak mau kan mereka buka kitab suci perjanjian lama yang sebelumnya mereka nggak pernah lihat kan. Iya. Jadi kan pertanyaannya juga dari mereka. Iya, mereka harus research. Mereka harus kan. riset sendiri. Mereka tahu, oh iya, daripada saya ngomong di papan tulis, ya kan itu sudah artinya memang sih kadang-kadang metode seperti itu masih bagus, tapi saya pikir untuk Gen Z sekarang mereka harus dibiasakan untuk berkarya menciptakan sesuatu. Bener banget. Setuju. Begitu. Ini kita keluarin aja ya, biar kayak ini kayak suami. Kita display. Display link di bawahnya. Bukan jualan Zai. Ini bukan platform jualan ya, platform sharing. Oke, baik lagi Pak, menjadi seorang guru gitu. Sebagai seorang guru Pak, gimana sih Bapak melihat kenapa sih anak-anak zaman sekarang banyak yang nggak mau jadi guru gitu? Ya pertama-tama jadi guru susah. Artinya susahnya apa? Untuk bisa mengajar kan kita harus bisa belajar juga. Iya. Nggak semua orang mau mendengarkan orang lain. Kuncinya mendengarkan. Oh iya, karena orang yang mendengar belum tentu mendengarkan. Gitu. Tapi orang yang mendengarkan sudah pasti dia tahu apa yang disampaikan. Nah, untuk menjadi guru itu yang kadang-kadang mungkin agak susah ya. Dan juga yang kedua, ya kita nggak perlu munafik lah. Gaji guru itu tidak besar. Ya itu jelas sekali. Itu yang membuat jadi profesi guru kurang menarik ya di mata. Pasti. Karena perjuangannya berat. Ya bayangkan kayak waktu saya jadi wali kelas, ada anak ada apa malam-malam orang tua telepon saya harus angkat. Ada orang tua chat saya harus. Tapi kan gaji kita tidak, artinya kadang-kadang yang kalau dirasakan gitu ya, tidak akan ya nggak cukup lah bahasanya gitu ya. Tetapi saya ingat apa yang disampaikan dosen saya nih sebelum lulus. Dosen saya itu selalu mengingatkan bahwa kamu jadi seorang katekis, jadi guru agama, Ibu Fulan namanya, warga paroki Sentul. Beliau selalu mengatakan, ingat ya, jadi katekis guru agama tidak akan pernah jadi orang kaya atau miliarder. Tapi percayalah, Yesus sendiri sudah mengatakan apa? Carilah dulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya akan diberikan kepadanya. Injil Matius ya, saya agak lupa berapa tapi. Kita sebagai cara menghafalkan ayat Alkitab yang indah. Karena di sini tidak ada. Halo. Sangat malu. Malu. Jadi pengen private nih. Iya. Tapi Pak, dalam berhadapan dengan murid ya pastinya setiap hari. Jadi guru tuh memang harus galak Pak. Iya. Karena di pengalaman saya ya, guru tuh kayak, oh iya buang buku lah, malah kayak yang tersini. Buang buku lah, atau pakai penggaris yang besar lah. Pokoknya marah-marah deh. Mungkin kan kalau guru, mungkin zaman Bapak ya, misalnya guru-guru milenial mungkin kayaknya nggak terlalu ya. Cuman kan kalau guru, kita berkaca dari guru-guru senior gitu ya. Bener. Bawa mistar lah, ya kan. Menyeramkan sekali. Iya, kuku
kuku panjang sedikit, tak gitu. Ya, kalau menurut saya Galak nggak? Galak enggak harus ya. Tetapi harus tegas, iya. Karena galak itu beda dengan tegas. Ya benar. Saya beri contoh pada saat saya nggak bisa nunjukin rekaman ya. Waktu lagi COVID kan kita kan pakai Zoom. Oh iya. Ya, waktu itu kan musuh terbesar Zoom apa? Orang nggak mau on cam Yes, benar. pada saat itu. Iya. Mereka nggak mau on cam. Ya, kadang-kadang jadi guru itu juga jadi masalah tuh buat guru pada saat itu. Saya selalu percaya begini, daripada kita galak, kita harus selalu ingat bahwa kata-kata kita itu punya kekuatan untuk mempengaruhi orang lain. Saya hanya waktu itu bilang begini, saya tahu teman-teman Anda berjuang di belakang kamera itu. Ya, jadi saya punya ketegasan bahwa bukan hanya guru yang berjuang, murid juga berjuang dalam situasi COVID. Dan saya percaya Anda adalah orang-orang pejuang yang baik. Maka kalau Anda bisa buka kamera, tolong buka kamera. Kalau tidak bisa, saya percaya bahwa di balik kamera itu Anda berjuang bersama saya. Saya menanamkan itu. Nggak usah marah, tiba-tiba langsung muncul semua kamera yang buka semua. Karena dengan sendirinya mereka merasa bahwa ada orang yang mungkin mau memahami. Dan jadi remaja di tengah situasi pandemi kemarin juga nggak mudah loh. Gitu. Maka menurut saya kalau tadi pertanyaan harus galak, menurut saya sih udah nggak harus galak ya. Tapi kita harus tegas pada prinsip kita, apa yang mau kita ajarkan kepada murid kita. Begitu. Berarti cara penyampaian pesan ke muridnya ya? Ya, betul. Saya setiap kali ngawas ujian, saya santai gitu. Kadang-kadang bawa tablet sambil gambar-gambar. Saya cuma bilang gini ke mereka. Ingat ya, dunia kita nggak butuh orang pinter. Banyak orang pinter, tapi kita butuh orang jujur. Udah cuma tanamin itu aja. Setuju. Kata-kata kita bisa mempengaruhi orang. Bahwa ada mungkin 1-2 yang tetap tidak terpengaruh ya sudah. Tapi kata-kata kita punya kekuatan untuk mempengaruhi banyak orang. Jadi nggak perlu harus galak ya jadi guru itu ya, yang penting tegasnya itu gitu. Berkaca dari halus tapi tegas gitu itu keren banget sih, powerful banget gitu. Berimpact ke murid-murid. Jadi mendengarkan gurunya juga ya dibanding yang galak-galak tapi kitanya jadinya takut ke dia, bukan respect ya. Itu dia, kadang-kadang seperti itu. Tapi Pak, kadang saya stalking IG Bapak tuh terlihat sekali dekat dengan murid-murid. Nah itu tuh yang saya nggak lihat di guru-guru lain. Kok Bapak bisa sih punya effort yang segitu besarnya sampai mendekatkan diri sama murid-murid? Iya, saya belajar banyak sih dari dosen-dosen saya dulu di Atmaja ya. Salah satunya adalah Romo kita tercinta, Romo Yohanes Drianto. Romo Dri. Ya, beliau kan posisinya tinggi, pejabat Vikaris Yudisial. Dan beliau selalu mengatakan kalau uskup meninggal atau diganti Vikjen selesai, saya tidak. Itu kan, iya kan satunya begitu. Iya kan sampai uskupnya mengatakan selesai. Saya belajar dari Romo Dri begini. Saya tuh dulu kan belajar sama Romo Dri itu kayaknya tahun 2015 hukum gereja. Tapi sampai sekarang nih kalau saya WhatsApp beliau, misalnya Romo selamat Paskah gitu ya, itu beliau selalu bilang selamat Paskah juga dia kan beliau dengan bahasa imam ya. Lalu beliau selalu menyebut nama. Itu yang bagi saya suatu hal yang sangat saya salut. Bagaimana beliau mengenal mahasiswa-mahasiswanya. Artinya kan ya antara beliau nge-save nomor saya atau begitu beliau lihat ini masih Niko lagi nih. Tetapi dengan beliau menyebut nama, saya merasa bahwa beliau mengenal saya. Ya kan kita ketika nama kita disebut, kita pasti merasa tersentuh. Ya. Bahkan dalam Alkitab ya, saya guru agama nih ngomong bisnis lagi nih. Ya. Nanti quotes-nya banyak. Contohnya Samuel. Ketika Samuel dipanggil kan Tuhan mengatakan Samuel selalu dengan nama. Itu sebabnya dari situ saya belajar banyak bagaimana guru itu harus dekat sama murid. Saya beri contoh ya. Ini saya buka HP ya. Iya boleh. Saya itu nge-save contoh nih salah satu kelas yang saya sayangin lah. 10-5 tahun lalu. Sekarang udah kelas 11 semua tuh ya. Nih contohnya nih, saya save semua pakai nama mereka. Nama panjang, bukan hanya nama itu ya. Tetapi nama panjang saya save semua. Keren. Karena ya ini semuanya loh, benar-benar semuanya. Benar-benar semuanya saya save pakai nama lengkap. Wah. Bahwa perkara suatu hari nanti saya pasti akan ya jelas lah ya. Manusia tidak bisa mengingat semua orang gitu ya. Tetapi saya yakin mereka akan ingat dalam satu titik hidup mereka ada guru yang selalu mengingat mereka. Seperti halnya saya diingat oleh dosen saya tercinta Romo Dri, saya melakukan yang sama kepada orang lain. Jadi sebenarnya dari situ. Gitu ya. Dan HP saya itu juga anehnya gitu ya. Ini kalau saya ada orang tua WA gitu ya. Saya pasti misalnya Bapak ini saya orang tua mamanya si ini. Itu saya save semua tuh berdasarkan nama anaknya. Jadi HP saya isinya mama semua.
Ya, walaupun saya sudah tidak punya ibu sejak tahun 98, tapi nyatanya Tuhan mengirimkan banyak sosok ibu lewat orang tua. Ya, karena itu tadi sih, karena kenapa tadi dikatakan di IG dekat ya, karena saya juga belajar dari dosen saya. Beliau mau mengenal anak-anaknya, mahasiswanya kan nggak gampang juga tuh. Apalagi beliau punya jabatan besar di gereja gitu. Rencana Tuhan ya, nggak ada yang tahu. Benar. Kayak diambil satu mamanya tapi digantikan sama beribu-ribu, mungkin sampai tahun-tahun berikutnya banyak mama-mama lain yang nyamperin Pak Niko. Nah, iya benar. Tapi Pak Niko takut gak sih kalau misalnya kalau terlalu dekat malah jadi kebablasan gitu muridnya? Ya, kadang-kadang sih ada ya, namanya juga kita guru kan harus punya batasan. Makanya saya juga selalu membatasi diri saya. Artinya apa? Misalnya kalau murid ngajakin pergi, sejauh ini sih nggak ada yang berani sih ya, mungkin karena status guru agama juga gitu kan, dianggapnya suci atau apa gitu di mata mereka. Tapi kalaupun kayaknya ada sempat sekali ngajak kemana gitu ya, tapi saya selalu mengatakan tidak, kecuali dalam acara sekolah saya mau gitu. Jadi kedekatan kita secara emosional, tetapi kalau secara fisik saya harus hadir terus untuk kamu juga nggak bisa seperti itu. Begitu. Saya selalu membatasinya di situ. Ya paling kalau ngajak main taunya ziarah ke Rangkas Bitung biar makin jauh. Bapak mau ziarah. Pak, tapi ada nggak sih murid-murid yang maksudnya kan ya terlepas dari manusia kita udah berusaha semaksimal mungkin untuk baik ke orang lain, ada nggak sih murid-murid yang kayak tetap aja nih julid-julid atau ngomongin di belakang? Pasti ada lah. Pasti ada. Gimana nih Pak menyikapinya? Saya masih ingat juga tahun lalu waktu awal-awal sekolah dibuka lagi ketika COVID udah mulai mereda. Ada murid di sekolah yang saya ingetin, nggak usah sebut nama lah ya. Saya ingetin soal masker, sudah lulus anaknya. Itu kayaknya bencinya minta ampun sama saya. Ingetin maksudnya baik ya? Iya, karena kita takut kalau sekolah tiba-tiba kena satu kan tutup lagi semua saat itu. Sementara kita kan juga harus mengerti perasaan mereka bosen di rumah. Ya kan, cuma ada satu anak pada saat itu yang saya ingetin soal masker, nggak boleh ke kelas lain, marah. Itu sampai lulus kayaknya benci, tapi ya sudah. Itu bahwa Tuhan pun nggak semua orang suka sama Tuhan. Jadi saya juga belajar dari situ. Yang penting kita mewartakan prinsip aja. Prinsip yang benar seperti ini, kamu mau ikut atau tidak. Pak, bicara soal prinsip ya, tadi kan Bapak mention soal prinsip nih. Apa sih prinsip yang Bapak pegang yang sampai detik ini nggak pernah Bapak ubah? Ya, prinsip saya jelas sih tadi ya, bahwa guru yang baik itu tidak akan takut bahwa dia tidak dikenal atau dia kelak dilupakan muridnya. Tapi dia menjadi takut ketika dia tidak mengenal, apalagi dia melupakan muridnya. Prinsip, iya sih, deep gitu. Berarti Bapak kan se-care itu sama murid. Emang boleh seperhatian ini sama muridnya? Baik lagi ke Yohanes 10. Ya, saya memperhatikan domba-dombanya. Bahkan kalau ke murid-murid saya selalu bilang, kamu di lumpur, saya di lumpur. Bareng-bareng ya? Maka kalau misalnya lagi kerja kelompok di lantai gitu, di bawah selasar, mereka duduk di lantai, saya di lantai. Kadang-kadang orang tua lewat ya, dan nggak tahu kalau saya guru. Seumuran ya, seumuran ya soalnya, dan membaur. Pak Niko, kita ke skup yang agak lebih umum lagi ya. Gimana sih Pak Niko melihat pendidikan sekarang ini? Mungkin ya di kota Bogor lah. Ya, kalau pendidikan kan jelas kita kan terikat dengan kurikulum yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Kalau saat ini namanya kurikulum Merdeka. Jadi anak-anak itu dibebaskan untuk mengembangkan diri mereka sesuai potensi dan bakat mereka. Menurut saya hal ini sudah cukup baik sih, tetapi kadang-kadang yang menjadi kendala adalah orang itu terlalu terpaku pada kurikulum itu. Padahal yang ini juga lagi-lagi pelajaran dari para dosen saya, terutama Romodri. Romodri itu pernah bilang ke saya, inovasi yang terbaik itu tidak direncanakan. Kadang-kadang dia bisa muncul ketika kita menghadapi sesuatu yang di luar rencana kita. Nah, karena juga masih banyak loh guru-guru sekarang yang, jadi kalau kami kan guru harus bikin administrasi ya. Kalau dulu namanya RPP, kalau sekarang itu ada modul, lalu TP, CP, bahasanya begitu. Jadi capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, lalu ada alur tujuannya dan sebenarnya perencanaan. Nah, kemudian ada modul. Ada guru-guru kalau dulu zamannya masih RPP ya, itu pokoknya ngikutin mati tuh apa yang ada di situ. Jadi kalau di situ salam, ya dia mengucapkan salam juga gitu. Jadi benar-benar tidak berimprovisasi. Nah, menurut saya bahwa kurikulum itu ada sebagai suatu pedoman, tetapi yang paling penting adalah bagaimana para guru itu diajarkan. Saya selalu punya prinsip, kadang-kadang orang yang berhasil itu bukan orang yang terpaku pada peraturan. Ini jujur, ya bener atau enggak, itu kembali ke kepercayaan masing-masing. Tetapi justru saya percaya banget sekolah yang maju, lalu juga orang-orang yang maju adalah kadang-kadang orang yang berani keluar dari zona nyaman, keluar dari peraturan itu. Tapi sejauh masih ada batas loh ya, artinya jangan sampai keluar dari peraturan kita langgar semua juga nggak baik.
Jadi rebel kalau langgar semua. Ya itu. Iya, makanya lebih baik yang berani keluar aja ya sekalinya gitu. Inovasi. Betul, berinovasi gitu. Seperti contohnya kan ini apa ya, betul. metode ini gitu. Selain ini ada lagi nggak Pak metode yang Bapak pakai gitu dalam mengajar anak-anak? Ada. Contohnya kalau di kelas 11 itu ada temanya, gereja dan dunia. Jadi saya kan waktu itu minta mereka pilih topik. Ada perubahan iklim, ada animal abuse. Jadi satu kelompok satu topik. Setelah itu aksi nyata. Saya selalu bilang pelajaran agama atau Tuhan tidak hanya ditemukan di papan tulis dan di Alkitab, tapi dalam kebersamaan, dalam pertemuan dengan orang lain. Jadi saya suruh mereka bikin aksi nyata di tengah jam agama. Waktu itu ada kelompok yang tahun lalu tuh persis. Jadi mereka tuh animal abuse bahasnya, mereka pergi ke CP Central Park Jakarta mengumpulkan donasi. Ada di Instagram saya tuh ya, saya pernah posting. Dan itu mereka bilang loh kepada saya pada saat itu, tahu nggak Pak, waktu kita lagi mengumpulkan donasi, ada orang ngasih duit sambil bilang apa? Dasar penipu. Yang dimasukkan adalah uang monopoli. Serius. Mereka mengatakan itu. Dan di refleksi mereka mengatakan apa? Memang kadang-kadang hidup seperti itu. Kebaikan kita belum tentu diterima orang. Tetapi Tuhan tahu apa yang kita perbuat. Itu mereka menulis seperti itu dalam refleksi mereka. Dan saya bangga gitu artinya. Itu salah satu cara mereka belajar realita hidup. Kemudian ada satu kelompok yang bahas climate change ya, perubahan iklim. Ada juga di Instagram saya sudah sempat saya masukkan. Mereka tuh masuk ke sungai. Iya, niat banget kan? masuk ke sungai, beneran masuk ke sungai terjun seperti Pandawara Group. Ya, mereka membersihkan di itu tuh apa namanya, Bogor Lakeside. Itu kelas berapa? Sekarang udah kelas 12. Berarti pas lagi ngelakuin itu kelas Betul. Kelas 11 kemarin. Ini jadi kejadiannya bulan Januari ini, tahun ini kemarin berarti, atau Februari. Kelas 11 ya. Karena kelas 2 SMA gitu bahasanya ya. Dan mereka terjun langsung ke dalam, mereka benar-benar bersihin, jelas yang laki-laki lah ya, perempuan nggak mungkin, yang perempuan tuh ngangkutin dari atas. Katanya mereka hari itu mendapat sekitar berapa ya, 75 kilo atau berapa saya lupa. Kemudian ada yang lucu. Setelah selesai itu minggu depannya mereka bilang, bukan minggu depannya, ya minggu atau 2 minggu pas ketemu mereka bilang, Pak tahu nggak apa? Habis kita bersihin sehari kemudian kotor lagi. Itu gak lucu sih, itu nyebelin. Itu bukan lucu, itu mau marah. Kami pengen turun lagi, tetapi nggak ada waktu. Iya. Kata mereka seperti itu. Tapi dengan begitu mereka belajar. Kalau saya hanya bilang ini di kelas seperti ini, mereka nggak akan pernah menemukan realita itu dalam hidup mereka. Nah saya pesan cuma satu, jangan sampai kamu terjun ke sungai, kamu lupa di sekolah kadang-kadang ada sampah. Jangan fokus ke hal-hal besar yang kelihatan ya. Hal kecil pun juga harus diperhatiin. Iya, harus diperhatiin. Dan akhirnya setelah itu kelas mereka relatif bersih. Keren. Pelajaran agama jadi semenarik itu ya. Agama yang berdampak kehidupan sehari-hari. Maksudnya kan jadi murid tuh nggak monoton di kelas doang, tapi namanya agama mempraktekannya. Iya, kayak kemarin yang kelas 10 nih kejadian nih, kelas 10 tahun ini kemarin. Saya tuh yang kelas 10 temanya kan ada tentang pria dan wanita. Ya, saya jelasin di kelas sedikit tentang bagaimana pandangan gereja dan sebagainya. Tapi sebelum masuk ke situ saya bilang kita akan melakukan proyek agape. Tahu agape nggak sebelumnya? Ayo. Apa sih nilai kasih? Agape adalah bentuk cinta tertinggi yang dimiliki manusia. Itu menuntut suatu pengorbanan diri. Ya. Jadi saya minta kepada mereka, sekarang kamu berikan sesuatu untuk para wanita dan para laki-laki di luar sana. Jadi kamu wawancara mereka tentang kesetaraan gender. Setelah itu kasih sesuatu. Terserah mau kamu kasih apa. Ada yang kasih buket bunga, ada yang bikin lukisan, ada yang minimal kasih coklat. Dan mereka pergi keliling pelajaran agama, mereka keluar dari sekolah kemarin tuh ya. Ada yang ke pos PM, ditolak sama PM-nya. Ditolak. Ada juga yang diterima dan senang banget ditolak. Ada yang wawancara poluan, ternyata Kapolsek. Jackpot nih dapat Kapolsek. Ada yang wawancara tukang Alfamart. Tapi kan dengan begitu mereka mengalami. Dan mereka bilang ke saya, Pak ini pertama kalinya saya dapat tugas wawancara, jadi agak deg-degan, malah temanya berat lagi ya. Tapi dengan begitu mereka belajar. Kita harus berpikir, bukan sekedar berteori. Begitu. Ajaran agama dapat relasi juga sih sebenarnya. Dapat bintal hidup. Iya, dapat bintal hidup. Tapi berwarna banget agama, pelajaran agama ya kalau kayak gitu ya. Saya selalu bilang kok ke mereka, kalau pas awal perkenalan, nanti agama kita 80% di luar kelas. Pada begini-gini kan. Kenapa? Kamu baca perjanjian baru. Ini maaf nih ya. Gak apa-apa. Namanya juga harus ada sih. Perjanjian baru itu hampir sering banget setiap perikop kan diawali dengan kata-kata. Pada suatu hari Yesus sedang berjalan. Yesusnya hanya jalan-jalan, ngapain kita di kelas? Iya. Kita di luar. Bener banget.
Bener lagi. Apa perlu matematika juga begitu? Agak sulit kalau yang itu. Apa perlu ekonomi juga begitu? Ya, tetapi juga harus dipahami bahwa setiap pelajaran punya ciri khasnya Ciri khasnya masing-masing, metode pembelajarannya juga beda-beda gitu. Tapi Pak, kan saya lihat ini metode belajarnya seru banget ya. Udah saking giginya juga banyak banget nih metode-metode yang aku nggak temuin waktu sekolah. Ada nggak sih Pak tips-tips untuk nemuin metode-metode ini mungkin dengan cara gurunya masing-masing dengan style mereka ya, ngulik atau gimana sih Pak caranya supaya mungkin guru-guru di luar sana terinspirasi gitu. Ya, pertama-tama ini yang selalu saya ajarkan kalau saya ngajar katekesi remaja untuk para orang-orang yang ikut kursus kata ketik dari komisi kata ketik Kuskupan ya. Saya selalu mengatakan ketika kita mau menemukan inovasi, kita jangan selalu memiliki mindset ini tabu, ini tabu, ini tabu, ini tabu. Nggak akan pernah maju. Kadang-kadang hal yang tabu, ya memang nyatanya itu salah misalnya gitu. Iya memang. Tetapi kita harus menemukan sesuatu dari situ bagaimana kita mengembangkan diri kita. Nah kalau kita cuma bilang ini kan tabu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu ya, selamanya terkurung. Berarti berpikir terbuka ya. Ya kita harus berpikir terbuka, tetapi juga tetap pada prinsip yang benar. Maka kan Yesus bilang kan, cerdiklah seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Biblis lagi. 11. Jujur saya agak lupa. namanya juga pelajaran agama. Tapi ya jadi pedoman hidup kita juga begitu. Nah Pak, apa sih Pak harapan untuk rekan-rekan Bapak, rekan sejawat Bapak gitu, sesama guru Katolik di luar sana? Apa sih yang pesan yang ingin Bapak sampaikan gitu kepada rekan sejawat? Oke, pertama-tama guru-guru Katolik, saya berpesan satu, bahagialah menjadi guru, apalagi menjadi seorang guru agama, kita menjadi gembala bagi para murid kita. Saya yakin tidak semua orang punya kesempatan menjadi seperti ini atau juga mendapat panggilan seperti ini, dan ketika panggilan itu sudah kita dapatkan, mari kita jaga, mari kita mengenal murid-murid kita, dan yang paling penting adalah semoga setiap hari lewat kehadiran kita sebagai guru agama, para murid itu akhirnya sampai pada satu kesimpulan bahwa Deus Caritas Est, Allah adalah kasih. Itulah yang harus dilakukan oleh para guru agama sebetulnya. Kehadiran guru agama setiap hari dimanapun, kapanpun, kepada siapapun harus sampai membawa orang sampai pada pemahaman bahwa Allah itu sungguh baik dan sungguh amat sangat baik. Seperti itu. Itu pesan saya gitu ya. Para rekan-rekan guru-guru Katolik, dan jangan lupa berinovasilah, terus berinovasi. Bukan supaya kita kemudian dikit-dikit berubah, bukan. Tetapi supaya Tuhan juga bisa dirasakan dalam perubahan, dalam perkembangan zaman ini. Seperti itu. God is love. God is love. Itu selalu saya katakan di caption saya. Bagi pengikutnya Pak Niko, bagi teman-teman cerita ngikutin Pak Niko, pasti kalau lihat caption di terakhirnya pasti ada tulisan God is love. Ya tadi udah kejawab ya, Allah adalah kasih. Kitab mana tuh ya? Oh enggak tahu. 1 Yohanes, tapi saya lupa ayatnya. Kalau pesan buat ke teman-teman nih, teman-teman cerita, para murid dari generasi Z, apa nih pesan Bapak ke mereka? Saya pernah ditanya sama murid saya, Pak, wajar nggak sih remaja itu, contoh bagi kami ya, sering marah rasanya sama Tuhan? Ya itu pertanyaan yang cukup unik. Saya bilang begini, bisa nggak kamu marah sama orang gila di pinggir jalan? Gak bisa kan? Enggak. Karena udah gak punya logika juga kan? Bukan hanya itu, tapi karena kamu gak punya koneksi dengan dia. Oh iya sih. Maksudnya tiba-tiba ngapain juga? Gak jelas kita. Semakin banget dekat kita dengan sesosok atau seseorang, semakin mungkin kita marah. Maka Paus Fransisius pernah bilang, jangan takut untuk marah sama Tuhan, karena Tuhan tidak akan pernah marah balik, dan dia akan mengasihimu lebih daripada kemarahanmu. Itu ke Paus yang ngomong. Maka bagi para Gen Z, ketika Anda mungkin merasakan, ya saya yakin namanya Gen Z, ada satu titik di mana rasanya kok Tuhan itu tidak menjawab doa saya. Tuhan itu rasanya diem, itu kan. Pesan saya adalah setiap orang dari kita itu pasti pernah menjadi Saulus dalam hidupnya. Ya, banyak orang pernah menjadi Saulus. Pilihannya cuma 2. Kamu mau terus jadi mau terus jadi Saulus atau berubah menjadi Paulus. Nah, jadilah Paulus. Seperti itu. Gen Z terbiasa dengan teknologi, pakailah teknologi itu untuk memuliakan Tuhan. Dan prinsipnya sama sebetulnya. Semoga dimanapun kehadiran kamu setiap hari, siapapun itu, orang akan sampai melihat, ketika setiap orang melihat kamu, orang mengatakan, Tuhan, nyata Tuhan sungguh amat sangat baik. Harapan saya itu bagi para Gen Z, jadilah orang-orang yang setiap hari membawa orang untuk sampai pada pemahaman bahwa Tuhan sungguh baik dan sungguh amat sangat baik.
Gitu. Tepuk Dalam tangan ya. dong, teman-teman. Jujur nggak beres-beres, Paniko ini menyampaikannya sangat tulus loh. Soalnya kerasa banget sih. Mulai Romantisnya dapat dikit. Romantisnya dapat dikit. Jadi ternyata jadi guru agama kita tahu ya, ternyata wah ada banyak hal ya di balik menjadi seorang guru agama. Dan ternyata di masa yang canggih ini juga harus berinovasi juga ya, harus berinovasi dan berkreasi begitu. Bener banget. Dari tadi ini kita ngomong panjang lebar. Terus juga dapat pengalaman baru nih ngobrol sama Pak Niko. Rasanya kita harus perenggangan dulu nih. Iya. Ketawanya harus lebih banyak lagi gitu. Setelah kita cukup kenyang ya hari ini dengan ayat-ayat Biblis yang menyentuh hati, ya kita perlu yang agak sedikit duniawi. Mungkin kenalan sama Pak Niko lebih dalam lagi kali ya. Iya. Kita langsung move on ke segmen berikutnya. Segmen Deep Talk with Pak Niko. Bang ambil? Boleh? Oke. Jadi kita bakal main kartu, tapi bukan kartu remi ya. Ini kartu isinya pertanyaan-pertanyaan dari berbagai kategori. Kayaknya kali ini ada berapa kategori ya? Ada 3 deh kayaknya. Ada diri sendiri, kehidupan, ada hubungan sama ya cuman itu doang. Sisa tahu banget. Dan nanti Iqnu bakal kocok kartunya. Pak Niko ambil satu, tunjukin ke kamera. Ke kamera dulu nanti. Nanti baru kita baca bareng-bareng. Takut duluan gitu ya. Nggak boleh dulu. Habis itu nanti Pak Niko jawab, nanti gantian Iqnu sama aku jawab. Jadi kita tukar perspektif dari satu pertanyaan. Oke, aku kocok ya. Ya, Oke, stop bilang Pak. stop. Diri sendiri, jeng 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 jeng. Lihat dulu ke depan. Kayaknya Nini Iqnu ini. Diarahin. Ya itu Mau ngintip Pak. Tuh kelihatan lagi. belum. Oke, boleh Bapak. Silakan dibaca. Cajang. Apa nih pertanyaannya? Kamu tipe pemimpin atau pengikut? Nggak mau mikir. Kayaknya pertanyaannya simpel. Bingung nih saya jawabnya. Iya. Gimana jawabnya dari Kita tebak dulu, kita tebak for nanti Pak Niko. Kan kamu lebih kenal dong. Tipe pengikut atau pemimpin? Kan dari tadi ngomongin biblis soal gembala domba-dombanya ya. Kataku sih pemimpin. Aku juga. Kalau saya sih selalu mengatakan kita semua adalah pemimpin setidaknya bagi diri kita sendiri. Waduh, filosofis lagi gitu ya jawaban kita. Jadi tipe saya adalah tipe pemimpin. Kenapa tuh? Ya karena tadi setidaknya kita setiap hari memimpin diri kita sendiri. Dan ya juga jelas saya sebagai guru agama nggak mungkin saya pengikut. Ya saya pengikut Tuhan gitu kan. Tetapi dalam hal dengan orang lain mau tidak mau saya menjadi pemimpin bagi para murid saya begitu. Oke. Next. Mau siapa dulu nih? Iqnu. Aku dulu. Oke. Kamu tipe pemimpin atau pengikut? Pemimpin lah. Boleh sepeda gitu. Ada sepeda ini. Ya pemimpin lah. Yesus saja pemimpin buat murid-muridnya. Kamu? Aku Buat diri kamu sendiri. buat diri aku sendiri. Gak boleh kopi pasti jawaban. Kan kita pasti mau dong kayak Tuhan Yesus. Iya. Tuhan Yesus pemimpin. Kita juga harus menjadi pemimpin. Oke. Gak masuk ya Pak ya? Soalnya bapaknya mukanya yang kayak, "Hah, apa sih nih orang?" Gitu. Aku sih pemimpin sih, tipe pemimpin. Gak mau pengikut mulu. Kalau aku juga pemimpin sih. Kenapa? Karena suka gemes kalau ngeliat orang tuh kerjanya kurang gercep gitu ya. Atau misalnya nggak sesuai ekspektasi gue nih, ya udahlah. Kalau misalnya kita punya ekspektasi kan daripada diwujudin sama orang lain, mending kita wujudin sendiri kan, biar gak gemes-gemes. Fakta di lapangan banget ya Kak. Ups. Curhatan ya. Hashtag curhat. Next. Gantian ya Iqnu ya. Bilang stop. Bener banget. Stop. Udah. Hubungan. Takut banget. Takut banget. Aku tuh paling males nih kalau udah sesi-sesi kayak gini nih. Ya yang nonton season 1 ya tau lah ya. Jawaban aku Nggak ambil. kelihatan lagi. Nggak kelihatan. Ini. Jeng 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 jeng. Oke, udah ya. Yuk. Bahaya kayaknya ini. Dalam memilih pasangan, apa hal yang paling gak bisa kamu toleransi? Aduh ribet ini. Kita mulai dari Iqnu yang bingung. Pacarnya artificial. Tidak, nih Pak. Kan nggak apa-apa nanti next Yang gak bisa depannya. gue tolerir ya, apa ya? Bangun telat deh. Lu kesel banget nih sama Sorry cewek banget bangun ya. telat. Aku morning person Kak. Emang boleh sepeda itu ngomongnya. Ya aku morning person, jadi aduh nggak dulu deh kalau buat yang telat-telat begini. Kalau Pak Niko, Aduh.
Jangan yang bebas banget Pak, main-mainan. Dalam memilih pasangan apa hal yang nggak bisa kamu toleransi? Ya jelas ketidaksetiaan lah ya. Iyalah, itu mah jelas lah. Ya, itu ketidaksetiaan mah ya umum gak sih itu? Yang lain tuh Pak. Tapi jujur yang nggak bisa saya toleransi satu sih, makan jengkol. Buat cewek-cewek yang makan jengkol, sorry. Makan No jengkol. offense buat teman-teman cerita yang doyan makan jengkol. Makan duren. Durian Pak. Saya nggak bisa nyiumnya, jadi saya kalau misalnya cewek yang makan durian mau siapapun itu secakap apapun ada, saya nggak bisa toleransi deh, pergi jauh-jauh. Oh, pokoknya durian enak banget. Apa kalau Merlin nih? Gak usah baca lah Mer. Yang paling nggak bisa aku toleransi adalah beda agama. Iya. Jadi pengalaman ceritanya. Boleh dong di spill. Enggak, kita mencegah aja Itu kali mah pada. umum gak sih Me? Ya serius beda agama. Ketidaksetiaan sama dong. beda agama mah umum. Kan lucu dikit apa? Makan pakai kaki atau apa? Apa ya? Yang paling gak bisa Nggak, toleransi. Bercanda. Kayak cowok yang ikut-ikut aja deh, yang gak punya prinsip, kayak gak punya tujuan hidup. Oh aku banget sih. Kayak, Tapi kadang-kadang itu bisa terjadi karena perempuannya. emang iya? Lah iya. Misalnya mau makan di Pengalaman mana? Terserah. Mau di Hanamasa nggak mau. Sabuhachi nggak mau. Maunya di mana? Terserah. Boleh Begitu berarti perempuan. dong cowok kayak gitu. Gak boleh. Harus tahu makan di mana. Gila, kalau perlu bikin rundown, gue cek rundown. Emang boleh teman-teman wanita harus Agak ribet ya mau Boleh. pacaran ya. Ambil dulu bikin proposal dulu. Iya. gitu ya. Iya, kalau perlu harus approve mama, papa, semua tanda tangan. lama-lama gue serumah juga bikin surat gue tiap hari kalau mau ngajak makan. Stop. Ih belum. Bilang, ih mau yang Belum beda apa? dong kategorinya. Kehidupan belum. Nah, ambil nih kehidupan. Aduh berat nih kehidupan. Kita kasih waktu ya untuk kameramennya ya. 1, 2. Semakin di pressure semakin lambat. Itulah kerja kita. Kita gak fokus ya kalau di pressure ya. Wah, beneran nih. Wah gede banget tuh. Subur. Udah ya. Oke. Apa hal yang pernah kamu lakukan ya? Apa hal yang pernah kamu lakukan yang pantas untuk diingat terus? Ingat loh, nggak pernah lakukan apa-apa lagi yang bermakna. Apa ya? Apa ya? Oh ini aja deh, tapi aku selalu bahas ini, maaf ya, karena kan aku lagi bangun personal branding. Kemarin kan aku ikut ajang Wajib di Jaka. Itu jadi salah satu keberanian aku ya, karena aku satu-satunya finalis yang bukan muslim. Jadi menurut aku sih, aku patut diapresiasi karena aku berani untuk ikut berproses bersama teman-teman yang lain yang mungkin orang-orang nggak berani lakuin. Keluar dari zona nyaman ya. Keren. Kok dari Paniko Pak? Kayaknya Iqbal dulu yang jawab. Alah. Boleh jawab. Daripada tempo. Ya deh takut doang. Apa hal yang pernah kamu lakukan yang pantas untuk diingat terus? Ya ke gereja lah. Emang boleh sebasic itu? Itu bare minimum, Iqbal. Apa hal yang pernah kamu lakukan yang pantas untuk diingat terus? Apa ya? Tuh kan bingung. Boleh dibaca lagi? Jangan dong. Oh, pertukaran pelajar. Keren banget, kemana? Serius pernah? Pernah ya? Pernah. Cuman kan lagi pandemi Pak. Jadi Oh, online keren. gitu. Pertukarannya- Satu semester. Pertukarannya artifisial. Ke Filipina. Seru banget tuh belajar bahasa Filipina. Enggak dong. Jadi nggak pantas sih sebenarnya. Nggak sih, tapi ini jadi apa ya, momen ya pengalaman internasional aku. Jadi waktu itu aku puji Tuhan berkesempatan untuk melakukan pertukaran pelajar. Waktu itu dari komunikasi aku sama temanku ke Tarlac Agricultural University di Filipina, di Tarlac, satu distrik di Filipina. Terus yang paling aku apresiasi dari diri aku adalah berani keluar dari zona nyaman sih. Soalnya waktu itu banyak pertimbangan, aku tuh gak berani, banyak hal yang dipertimbangin, aku gak pede, kayak gimana nanti gue punya temen gak ya pas. Soalnya kan ini online Pak, masalahnya udah mau online pasti off cam. Aku tuh ya sebagai mahasiswa semester 3 semester 4 waktu itu yang merasa gue aja ngikut kelas off cam, banyak yang off cam. Ini pengalaman internasional, takut aja gitu gak punya teman. Ternyata ada gitu, masih ada kok. Terus kayak keluar aja sih dari zona nyaman gitu. Tapi berarti course-nya full English. Iya, waktu itu kebetulan ngambil 2.
social psychology sama communication, culture and society. Keren Igno. Pasti Pak Niko jauh lebih keren daripada kita. Levelnya Apa nih Pak Niko? Apa hal yang pernah kamu lakukan yang pantas untuk diingat terus? Kayaknya memperjuangkan orang yang salah ya. langsung masuk. Kena mental Igno. Emang kenapa tuh Pak Boleh sampai kali mikirin Pak. Ya. spill the tea? Tumpahkan tehnya saja. Tumpahkan tehnya Ya saja. itu biar seru gitu ya. Tetapi satu hal yang selalu saya ingat adalah saya salah dalam cara melarung papa saya. Jadi papa saya kan meninggal 2019. Ternyata salah ngelarungnya salah. Emang harusnya? Jadi harusnya dilarung itu kan dimasukkan guci, lalu ditemplungin ke dalam gitu. Ya. Kalau saya nggak, saya tabur semuanya waktu itu ya. Ternyata caranya salah. Harusnya gimana? Harusnya masukin guci. Nah itu Gucin jadi dulu. itu saya gara-gara ini saya selalu diledekin sama teman-teman saya. Udah waktu ke kuburan mama SMP salah kuburan. Jadi saya udah salah nangisin makam gitu ya. Sekarang Beneran tapi salah nangisin. benar itu pernah. Itu pernah. banget lagi. Jadi saya udah nangis peluk Nisan ternyata bukan dipukul sama cici saya ternyata di sebelahnya. Gokil. Terus gokil. Bapak saya salah ngelarung. Makanya teman-teman saya bilang, waduh nanti di surga gimana tuh Bapak, lu ketemu mak lu gitu. Cuma yang saya ingat adalah waktu itu saya tanya Romo Drianto, lagi-lagi Romo Dri gitu ya. Romo nih bagaimana secara hukum gereja salah saya cara ngelarungnya. Lalu Romo Drianto bilang, gampang. Itu beliau lagi ke RP ya, lagi ada. Cari lagi apa papa kamu. Lah gimana caranya? Saya bilang. Larut dengan air. Larut dengan air. Dan Romo Drianto mengakhiri dengan satu kalimat yang sampai saat ini saya ingat. Sama, demikian juga kamu tidak bisa pernah meragukan belas kasih Tuhan. Maka itulah saya pikir yang harus kita selalu ingat ya. Bahwa di balik lain apapun yang harus kita lakukan, dan untuk ingat kita harus selalu ingat bahwa Tuhan itu selalu berbelas kasih. Guru agama. Gue gini gokil ya. Jabat banget. Terima kasih Pak Niko. Gimana nih Pak, sharing sama kita hari ini seru gak? Wah seru banget. Saya juga banyak dapat insight ya. Walaupun kita Luar nggak biasa. Kita yang nanya. Oh ini aja saya baru tahu Igno ternyata pertukaran pelajar ke Oh, Filipina. iya. Ini Mojang Jajaka ya kan. Setiap orang ternyata punya perjuangan yang masing-masing kan. Karena balik lagi belas kasih Tuhan. Iya. Kita nggak boleh ngeraguin belas Kasih kasih Tuhan. God is Love. lagi. Abis ini para follow semua ya. Boleh Instagramnya di sini nih. Instagram Pak Niko di sini sama Instagram kita. Kenapa kamu jadi promosi diri kamu Igno? Gimana nih Pak kalau di rating 1 sampai 10 berapa? Keseruannya. 10. Asik. Pak, Bapak guru agama 10. Narasumber sebelum kita 9/10. Karena yang satunya kesempurnaan milik Tuhan. Luar biasa. Tapi saya selalu percaya juga bahwa kesempurnaan Tuhan bisa dilihat dalam hidup kita sehari-hari. Maka saya kasih 10. Berarti kalau next narasumber ngasih kita nilai tanggung, kita bisa jawab pakai kalimat jawab ini. itu. Iya bisa. Nah karena Bapak kasih 10/10, kira-kira Pak siapa sih narasumber yang Bapak pengen kayak, STC harus ngundang ini nih buat diulik gitu sama kita di sini. Waduh, siapa ya? Atau topiknya apa? Iya, kayak, topiknya next apa? kita harus bahas ini deh. Kalau topik kayaknya mungkin membahas tentang pacaran atau cinta beda agama. Itu mungkin bisa dibahas. Ya karena banyak loh anak-anak muda zaman sekarang tuh yang bingung tentang itu. Ya kan karena mereka terjebak pada satu lagu. Tuhan memang satu gitu kan ya. Bener lagi. Ya itu makanya, tapi menurut saya itu penting tuh untuk dibahas. Lalu yang kedua mungkin bagaimana supaya umat remaja-remaja itu mencintai misa itu sendiri. Oh, Ekaristi. Iya. Boleh banget nih. Gitu. Kebetulan di RP di Regina Pacis ada satu murid saya, anak katedral sini juga. Iya. Iya, dia selalu setiap hari sampai sekarang tuh saya kalau misa pagi di kapel ada dia. Ada dia. Biasa. Oke, siapapun kamu itu, kita bakal undang kamu. Kita kan cari tahu kamu. Perempuan anak kelas 12 sekarang tuh ya. Nanti di sini kita spill ya namanya tiba-tiba dateng aja. Ada nanti di episode ke bla bla bla. Ya masukin dulu kali ya biar bisa berangkat. Terima kasih untuk teman cerita kita hari ini. Semoga cerita-cerita yang pastinya valuable banget ya dari Pak Niko ini Benar. bisa menginspirasi teman-teman cerita di rumah. Tentu banget. Nah, mau tahu nih keseruan siniar teman cerita berikutnya? So, tunggu aja konten kita selanjutnya hanya di kanal YouTube BMV Production.
setiap hari Rabu jam 7 malam. Jangan lupa like, Komen, share, dan subscribe. ikan hiu, ikan kerabu. Cakep. We love you. See you.